Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas EL45G1 dari kelompok 7 akan mempresentasikan eh, pengerjaan UTS kami dari hari Sabtu kemarin. Di sini ada anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Muhammad Adrian Molostion. Yang kedua ada Fari Akir Akfiandra Rahman. Ketiga ada Kukuh Prasetya Immanuel. Dan terakhir ada Muhammad Farhan. Lanjut ke nomor pertama. Jadi di antara pernyataan berikut yang tidak benar adalah yang soalnya jawabannya C adalah manajer proyek mengoptimalkan pemanfaatan resources organisasi atas semua proyek. PMO mengendalikan penggunaan resources proyek. Kenapa jawabannya bisa C? Dari kita lihat dari A, manajer proyek fokus pada tujuan proyek. PMO mengelola perubahan skop program untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Bisa dilihat pada kanan ini ada tabelnya bahwa yang A ini termasuk manajer proyek itu dia akan fokus kepada tujuan proyek dan PMO itu pada tujuan bisnis. Bisnis berarti pernyataan itu adalah benar. Lanjut ke C, manajer proyeknya bertanggung jawab ada mengelola skop jadwal, sorry itu yang D, skop jadwal biaya kualitas proyek, sedangkan PMO-nya mengelola standar metodologi peluang resiko secara keseluruhan. Berarti dia termasuk dia yang modalkan berarti jawabannya itu pernyataannya benar. Yang yang C, manajer proyeknya itu mengendalikan penggunaan resources proyek dan PMO mengoptimalkan pemanfaatan resources organisasi atas semua proyek. Kita lihat pada jawaban C ini dia terbalik eh, jawabannya. Pernyataan ini salah karena manajer proyek bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya proyek, sedangkan PMO mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya organisasi secara keseluruhan. Pernyataan ini membalikan peran kedua entitas tersebut. Lanjut ke soal kedua. Soalnya di antara pilihan berikut yang bukan ukuran keberhasilan dalam memanage proyek adalah jawabannya C, tepat komunikasi. Alasannya adalah dalam manajemen proyek, ukuran keberhasilan biasanya meliputi faktor-faktor seperti yang A, tepat kualitas. Proyek selesai dengan kualitas yang telah ditentukan, berarti dia termasuk. Yang C, yang B, tepat biaya. Proyek selesai dalam anggaran yang telah ditentukan, berarti termasuk. Dan yang D, tepat waktu, proyek selesai tepat pada jadwal yang telah ditentukan. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal yang ketiga. Berikut adalah atribut proyek. Jawabannya C, semua benar. Alasannya kenapa? Semua karena yang A bersifat sementara dan target jelas. Proyek biasanya memiliki durasi waktu tertentu, sementara, dan tujuan yang spesifik. Lanjut ke B, itu adalah atribut proyek juga. Dia mempunyai siklus hidup. Jadi setiap proyek itu memiliki siklus hidup yang mencakup tahapan seperti inisiasi, perencanaan, eksekusi, pengawasan, dan penutupan. Dan D, dia atribut proyek juga, yaitu proyek selalu berubah dan beradaptasi sepanjang siklus hidupnya untuk mengatasi tantangan dan perubahan yang muncul. Soal keempat, Anda adalah manajer proyek untuk proyek pembangunan menara seluler. Anda baru saja selesai membuat daftar semua masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari proyek tersebut. Di proses grup mana situasi ini berada? Jawabannya adalah planning. Planning adalah tahap perencanaan proyek. Pada tahap ini, lingkup proyek didefinisikan, jadwal proyek dibuat, anggaran proyek disusun, dan sumber daya proyek didefinisikan. Membuat daftar masyarakat yang terkena dampak proyek merupakan bagian penting dari perencanaan proyek. Daftar ini membantu tim proyek untuk mengidentifikasi potensi dampak proyek terhadap masyarakat dan mengembangkan rencana mitigasi untuk meminimalkan dampak tersebut. Boleh lanjut aja. Soal kelima, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan tanggung jawab manajer proyek? Jawabannya adalah mensponsori D, mensponsori proyek. Alasannya adalah dalam manajemen proyek,
Manajer proyek bertanggung jawab untuk mengelola ekspektasi stakeholder, mengelola constraint project, dan mengumpulkan kebutuhan project. Namun, mensponsori project biasanya bukan merupakan tanggung jawab manajer project. Biasanya sponsor project adalah orang atau kelompok yang menyediakan sumber daya dan dukungan untuk project dan memainkan peran utama dalam perubahan dan penyelesaian project. Dari alasan tersebut, A, B, dan C itu eh, termasuk merupakan tanggung jawab manajer project. Jadi kenapa jawabannya D, mensponsori proyek? Baik, nomor 6. Proses grup mana yang berisi development project, Carter, proses, dan identify stakeholder proses? Jawabannya itu yang A, initiating. Karena development project, Carter, proses, dan identify stakeholders merupakan proses termasuk dalam initiating proses group. Nah, inisiasi proses grup ini dia bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan mengotorisasi proyek. Nah, development project Carter's proses dia itu menghasilkan project Carter yang merupakan dokumen resmi yang mengotorisasi proyek dan memberikan panduan untuk pelaksanaannya. Nah, identify stakeholders itu dia proses mengidentifikasi semua individu dan kelompok yang akan terpengaruh oleh proyek. Lalu nomor 7, manakah dari berikut ini yang bukan pemangku kepentingan atau stakeholder? Nah, jawabannya itu pesaing yang perusahaannya akan merugi karena produknya. Karena pesaing memang memiliki kepentingan dalam proyek, karena mereka dapat terpengaruh oleh hasil proyek. Namun, mereka tidak secara langsung terlibat dalam proyek dan tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, pesaing tidak dianggap sebagai pemangku kepentingan utama dalam proyek ini. Kemudian soal nomor 8, Anda memegang dokumen formal yang disetujui dan mendefinisikan bagaimana proyek dijalankan, dipantau dan dikendalikan. Anda pemegang, jawabannya itu Project Management Plan. Nah, Project Management ini bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dokumen formal disetujui yang mendefinisikan bagaimana proyek dijalankan, dipantau, dan dikendalikan adalah Project Management Plan atau PMP. Nah, PMP ini disusun oleh Project Manager dan disetujui oleh para pemangku kepentingan proyek sebelum proyek dimulai. Kemudian soal nomor 9, mana dari hal berikut yang bukan merupakan input untuk development project Carter? Yaitu yang B, Project Management Plan. Nah, seperti soal sebelumnya, Project Management Plan ini tuh dia untuk bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek untuk mencapai tujuan ditetapkan. Nah, kalau sedangkan Project Carter itu dia tuh dokumen formal yang mendokumentasikan lingkungan, tujuan, dan persyaratan proyek. Nomor 10, apa output dari Direct and Manage Project Work? Yaitu deliverables. Nah, direct dan manajemen project work adalah proses dalam Project Management Body of Knowledge atau PMBOK GUID yang bertujuan bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan proyek yang telah direncanakan dalam Project Management Plan atau PMP. Deliverables adalah hasil akhir dari pekerjaan proyek yang telah diselesaikan. Deliverables dapat berupa produk fisik seperti laporan, software, atau perangkat keras. Deliverables juga dapat berupa layanan seperti pelatihan atau konsultasi. Nah, ini merupakan soal dari nomor 11 sampai dengan nomor 15. Nah, nomor 11 itu soalnya Anda adalah manajer proyek untuk proyek baru, dan Anda ingin menghemat waktu membuat WBS. Manakah cara yang terbaik untuk melakukan itu? Nah, jawabannya B. Gunakan WBS dari proyek sebelumnya sebagai template. Kenapa? Karena proyek-proyek sebelumnya telah melalui proses pembuatan WBS. Dengan menggunakan WBS dari proyek sebelumnya, Anda dapat memanfaatkan pengalaman dan pembelajaran dari proyek tersebut. WBS yang sudah ada sebagai template akan menghemat waktu yang seharusnya digunakan untuk merancang struktur baru dari awal. Anda hanya perlu menyesuaikan WBS tersebut dengan kebutuhan dan karakteristik proyek baru.
Untuk soal nomor 12 itu tujuan dari proses validate scope adalah jawabannya itu untuk mendapatkan persetujuan formal dari hasil proyek, dari sponsor, dan pemangku kepentingan. Proses validasi scope dalam validate scope dalam manajemen proyek bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dari proyek telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan mendapatkan persetujuan formal dari pihak yang berwenang, seperti sponsor dan pemangku kepentingan. Ini menunjukkan bahwa hasil proyek sudah sesuai dengan yang diharapkan dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Nah, untuk soal nomor 13 itu dalam pengembangan proyek, informasi penjadwalan seperti siapa yang akan melakukan pekerjaan, di mana pekerjaan akan dilakukan, jenis kegiatan, dan klasifikasi WBS adalah contoh dari, yaitu jawabannya activity attributes. Activity attributes adalah informasi tambahan yang terkait dengan kegiatan dalam jadwal proyek. Informasi tersebut mencakup detail seperti siapa yang akan melakukan pekerjaan, di mana pekerjaan akan dilakukan, jenis kegiatan, dan klasifikasi dalam struktur work, breakdown, struktur atau base. Untuk soal nomor 14, tools dan teknik perencanaan di mana pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat direncanakan secara rinci, sedangkan pekerjaan di masa depan direncanakan di tingkat yang lebih tinggi, dinamakan, jawabannya rolling wave planning. Rolling wave planning sendiri ini adalah teknik perencanaan di mana pekerja harus diselesaikan dalam waktu yang dekat direncanakan secara rinci, sementara pekerjaan yang akan dilakukan di masa depan direncanakan pada tingkat yang lebih tinggi atau umum. Teknik ini memungkinkan perencanaan yang lebih rinci untuk pekerjaan yang akan datang, seiring berjalannya waktu dan adanya pemahaman yang lebih baik tentang detail proyek. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dan penyesuaian saat kita memperoleh lebih banyak informasi tentang proyek seiring berjalannya waktu. Untuk soal nomor 15, manakah dari berikut ini yang benar tentang work breakdown struktur? Yang benar adalah WBS mewakili semua pekerjaan yang harus dilakukan pada proyek. Work breakdown struktur atau WBS adalah sebuah penguraian pekerjaan proyek secara berjenjang, menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. WBS berbentuk seperti struktur pohon yang secara visual menunjukkan keseluruhan lingkup proyek, dipecah menjadi deliverable atau hasil akhir yang diserahkan, tugas, dan subtugas. WBS berfungsi sebagai peta jalan untuk proyek yang menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan keseluruhan proyek. Ini ada karakteristik kunci dari WBS. Pertama, struktur berjenjang. WBS disusun secara berjenjang dengan setiap level menunjukkan perincian pekerjaan yang lebih detail. Dua, berorientasi pada deliverable. WBS berfokus pada dari deliverable, yaitu hasil nyata dari proyek. Setiap level WBS harus berkontribusi pada pencapaian deliverable tertentu. Tiga, mencakup keseluruhan lingkup. WBS harus mencakup semua pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, memastikan tidak ada tugas penting yang terlewatkan. Oke, ini adalah soal untuk nomor 16 dan sampai nomor ke-20. Nah, nanti akan dibacakan kembali untuk soalnya. Untuk soal nomor 16, itu manakah dari berikut ini yang bukan tentang work breakdown structure? Jawabannya adalah A, karena ini menjelaskan prosedur untuk menentukan ruang lingkup, memverifikasi pekerjaan, dan mengelola perubahan ruang lingkup. Di mana WBS tidak menjelaskan prosedur untuk menentukan ruang lingkup, memverifikasi pekerjaan, dan mengelola perubahan ruang lingkup seperti yang ditujukan di pilihan A. Fungsi-fungsi tersebut merupakan bagian dari project scope management berbeda dari WBS. WBS itu berfokus untuk pemecahan ruang lingkup proyek menjadi paket-paket pekerjaan yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Selanjutnya untuk nomor 17, soalnya adalah tujuan dari proses estimate activity duration adalah jawabannya adalah A, yaitu memperkirakan jumlah periode kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dengan perkiraan sumber daya.
di mana proses estimate activity duration merupakan bagian penting dalam manajemen waktu proyek. Tujuan utamanya adalah untuk memperkirakan durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas dalam proyek. Perkiraan ini dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, material, dan juga peralatan misalnya. Dengan mengetahui durasi setiap aktivitas, tim proyek dapat menyusun jadwal proyek yang realistis dan juga efektif dalam pekerjaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan rencana yang telah ditetapkan. Pilihan jawaban lainnya seperti B, itu kurang tepat karena dia membreakdown paket-paket pekerjaan yang ada di WBS. Membreakdown paket pekerjaan WBS adalah proses yang berbeda dengan estimate activity duration. WBS fokus pada pemecahan proyek menjadi paket pekerjaan yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, sedangkan estimate activity duration fokus pada perkiraan durasi waktu untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan. Untuk yang C, menentukan ketergantungan kegiatan satu dengan yang lainnya sehingga diketahui urutan kegiatannya. Ini kurang tepat karena menentukan ketergantungan antara kegiatan dan urutannya merupakan bagian dari proses dependency mapping, bukan estimate activity duration. Yang D, kenapa ini kurang tepat? Karena mengidentifikasi atau mendokumentasikan hubungan antara kegiatan dalam suatu proyek, itu merupakan bagian dari proses relationship definition, bukan estimate activity duration. Kemudian untuk soal nomor 18, itu suatu pekerjaan baru dapat dimulai setelah pekerjaan yang lain selesai. Adalah pengertian dari jawaban yang tepat adalah finish to start, yaitu yang A. Ini adalah jenis ketergantungan antara aktivitas dalam proyek manajemen atau manajemen proyek yang menyatakan bahwa satu pekerjaan baru dapat dimulai setelah pekerjaan yang lain sudah selesai. Hal ini berarti bahwa aktivitas penerus atau suksesornya tidak dapat dimulai sebelum aktivitas pendahulunya yang sebelumnya atau predecessor itu selesai 100%. Pilihan jawaban yang lain seperti B kurang tepat, finish to finish itu kurang tepat karena dia menyatakan bahwa suatu pekerjaan baru dapat dimulai setelah pekerjaan yang lain selesai dan durasi kedua pekerjaan itu sama. Hal ini jarang terjadi dalam praktiknya. Yang C, yaitu start to start, itu menyatakan bahwa suatu pekerjaan baru dapat dimulai bersamaan dengan pekerjaan yang lain. Oleh karena itu tidak tepat. Yang D tidak tepat karena start to finish ini menyatakan bahwa suatu pekerjaan yang baru dapat dimulai setelah pekerjaan yang lain dimulai dan durasi kedua pekerjaan itu sama. Hal ini kembali jarang terjadi dalam praktiknya sama seperti finish to finish. Itulah mengapa jawaban nomor 18 itu A, yaitu finish to start. Jawaban untuk nomor 19, pertanyaan untuk nomor 19 adalah Anda mengelola proyek sistem informasi untuk perusahaan klien Anda. Dalam kontrak itu mengharuskan Anda untuk menggunakan software terbaru. Software tersebut harus dites dahulu di kantor pusat di Jakarta selama 10 hari. Dalam contoh ini, periode 10 hari ini didefinisikan sebagai apa? Jawabannya itu C, float. Dalam konteks manajemen proyek, float atau slack ini didefinisikan sebagai jumlah waktu maksimum yang dapat ditunda dimulainya suatu aktivitas tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Dalam contoh yang diberikan ini, periode 10 hari untuk pengujian software di kantor pusat di Jakarta dapat dikategorikan sebagai slack atau float. Hal ini karena meskipun pengujian ini harus diselesaikan sebelum implementasi di kantor klien, terdapat fleksibilitas waktu dimulainya pengujian. Pengujian masih dapat ditunda selama maksimal 10 hari tanpa menunda penyelesaian keseluruhan proyek. Kita mengasumsikan bahwa tidak ada ketergantungan lain yang mempengaruhi. Jawaban A ini kurang tepat karena lag adalah jumlah waktu minimum yang harus ditunggu sebelum suatu aktivitas dapat dimulai. Dalam contoh ini tidak ada lag karena pengujian software tidak perlu menunggu aktivitas lain untuk dimulai. Jawaban B, lead itu kurang benar karena lead adalah jumlah waktu maksimum yang dapat dimajukan dimulainya suatu aktivitas tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Dalam contoh ini tidak ada lead karena pengujian software tidak dapat dimajukan tanpa berakibat pada penyelesaian proyek. D, slack atau float adalah seperti yang dijelaskan di atas, yaitu jumlah waktu maksimum yang dapat ditunda dimulainya suatu aktivitas tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Dalam contoh ini, periode 10 hari pengujian software merupakan float. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C, float. Pertanyaan pilihan ganda yang terakhir untuk nomor 20 adalah pertanyaannya, aktivitas suatu kegiatan dalam suatu proyek belum bisa dimulai karena tim proyek belum bisa memutuskan alternatif pengerjaan yang terbaik. Ketergantungan seperti ini dinamakan apa? Jawabannya adalah A, mandatory dependency. Mandatory dependency sendiri atau sering disebut juga dengan ketergantungan wajib adalah jenis ketergantungan antara aktivitas dalam proyek manajemen yang menyatakan bahwa suatu aktivitas penerus, suksesor, tidak dapat dimulai sebelum aktivitas pendahulunya, predecessor, selesai karena alasan logis atau teknis. Dalam contoh yang diberikan, tim proyek belum bisa memulai aktivitas karena belum ada keputusan mengenai alternatif pengerjaan terbaik. Hal ini merupakan ketergantungan wajib karena keputusan tersebut merupakan prasyarat untuk memulai aktivitas selanjutnya.
Pilihan jawaban lainnya kurang tepat karena B. Discretional dependency atau ketergantungan pilihan adalah ketergantungan yang terjadi karena preferensi tim proyek, bukan karena alasan logis atau teknis. Oleh karena itu kurang benar. Yang C, external dependency atau ketergantungan eksternal adalah ketergantungan yang terjadi antara aktivitas proyek dengan faktor eksternal yang di luar kendali tim proyek, bukan merupakan ketergantungan wajib. Yang D, internal dependency atau ketergantungan internal adalah ketergantungan yang terjadi antara aktivitas proyek yang berada dalam lingkup proyek itu sendiri. Oleh karena itu jawaban B, C, dan D kurang tepat dalam jawaban pada pilihan nomor 20. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian B atau SI. Ini adalah soalnya ada table aktivitas predesesor, waktu normal, waktu crash, biaya normal dalam juta, biaya crash dalam juta. Itu pertanyaan. Kita lanjut aja langsung ke yang A. Ini pertanyaan untuk yang A adalah gambarkan network diagram project secara lengkap dengan metode PDM. Berikut merupakan gambaran dari network diagram proyek dengan metode PDM. Di sini ada start, ada table A, table B, table C, table D, table E, table F. Sampai ke finishnya. Di mana di start itu 000 semua, kita harus melihat di sini ada table di kotak sebelah kiri atas itu merupakan early start. Di table yang tengah atas itu merupakan durasi untuk setiap aktivitasnya. Di table kanan atas itu merupakan table early finish. Di table yang tengah itu merupakan aktivitasnya, ada aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C, aktivitas D. Table bagian bawah sebelah kiri itu adalah finish di bagian bawah adalah yang sebelah kiri adalah latest start, di bagian tengah itu merupakan float, di bagian kanan bawah merupakan latest finish. Jadi di sini cara menghitung pertama kita bisa menghitung bagian atasnya dulu yaitu early start. Early start itu bisa dilihat dari yang sebelumnya. Jika di sini bagian A itu masih adalah 0 dan durasinya adalah 4, ditambahkan jadinya early finish-nya itu di 4. Di bagian B juga sama, di mana durasinya 3 minggu, di tengah bagian atas itu ditulis 3, di bagian C juga ditulis 2, itu adalah durasi. Durasinya pokoknya ditulis di table bagian tengah atas, di mana di situ boleh ditulis duluan biar lebih memudahkan kita semua. Jadi di durasi di situ bisa dimasukkan di situ, karena dari start ini 000, makanya dari early finish yang kanan atas itu dimasukkan ke early start di A. Misalkan di sini 0 ke yang dari start itu 0 ke A itu 0. Itu ditambahkan kiri sama tengah itu jadi 4, dimasuk ke kanan. Yang B masuk dari yang early finish masuk ke 4 ke atas, lalu ditambahkan jadi 7. Demikian seterusnya. Dan jika ada kasus di mana mereka memasukkan dua table seperti di bagian C ini, di mana dia di bagian E, di mana dia kemasukan dari table B dan dari table C, maka yang diambil adalah yang terbesar. Di mana yang terbesar di sini adalah 7 dari table B, maka diambil yang di kiri atas itu 7. Lalu kemudian itu adalah untuk menghitung yang table bagian atasnya. Lalu untuk bagian bawah, lalu untuk memulai bagian bawahnya, yaitu yang sebelah kiri bawah itu kan latest start, yang paling kanan itu latest finish kanan bawah. Kita mulai dari finish. Di sana ada 22, dimasukkan ke kanan paling bawah itu 22. Lalu itu dikurangin dengan durasi yang ada di tengah atas 6. Misalkan yang di I, 22 kurang 6 itu 16. 16 ini masuk ke kanan bawah atau latest finish dari 2 yang dimasukin ini, dari G dan H, makanya di kanan bawah itu ada 16.
Begitu seterusnya, di sini 16 kurang 4 ada 12 di H, di G 16 kurang 4 ada 12 juga. Itu masuk lagi ke sebelumnya, di mana di sini sama 12, 12, 12, dikurang, di kondisi di mana ada yang sama masuknya. Seperti di sini di D dan di E, di mana ada dua yang sama-sama masuk ke E, yaitu 11 dan 7 di bagian kiri bawah. Itu diambil yang paling kecil, yaitu 7 masuk ke B, dikurang 3 jadi 4. Di F sama E juga sama, di mana dia memasukin ke C, diambil paling kecil di antara 11 dan juga 9, 9 masuk ke C, dikurangi 2 sama dengan 7, begitu selanjutnya sampai ke start. Lalu untuk floatnya yang di tengah bawah, ini tinggal dikurangin aja untuk early yang paling kanan atas dan juga paling kanan bawah, yaitu finish, latest finish dan early finish. Di kanan atas dan kanan bawah dikurangin, seperti contoh di I itu 22 kurang 2, 22 kurang 22, 0. Di G 16 kurang 13 itu 3. Di H 16 kurang 16 itu 0. Di F 12 kurang 9 itu F. Sama seperti di table selanjutnya sampai semuanya terisi tabelnya. Lanjut ke esai yang B. Soalnya adalah bila semua aktivitas dalam keadaan normal, berapa lama proyek dapat diselesaikan dan berapa biaya yang dibutuhkan. Dari diagram yang sudah jelasin teman saya, dapat dari bagian A dan diakhiri ke diagram yang ke I, dia dapat selesaikan dikerjakan setelah 22 minggu. Dengan total, kita bisa menghitungnya dari aktivitas A, ditambah aktivitas B, ditambah C, D, E, F, G, H, I, yang dimana nominal itu juta, berarti 200 tambah 150, 300, 200, dan seterusnya, yang total sampai 2.350.000.000. Lanjut ke SIC, soalnya adalah tentukan lintasan kritisnya. Jawabannya adalah total waktu lintasan kritisnya itu A ke B, ke D, ke H, ke I ada 13 hari. Karena nilai float untuk setiap aktivitas pada lintasan ini adalah 0. Kesimpulannya, jadi lintasan A, B, D, H, I ini merupakan lintasan krisis dalam proyek ini karena total waktu lintasan ini sama dengan durasi proyek terlama dan nilai float untuk setiap aktivitas pada lintasan ini adalah 0. Artinya keterlambatan pada aktivitas ini di lintasan ini akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Untuk yang D, dari gambar yang sudah saya jelaskan di soal A, itu ada latest start, dan earlier start. Nah, itu dari latest start dikurang earlier start, maka di sini ada hasilnya A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 3, D sama dengan 0, E sama dengan 4, F sama dengan 3, G sama dengan 3, H sama dengan 0, dan I sama dengan 0. Nah, untuk soal yang E, bila proyek ini diselesaikan lebih cepat 2 minggu dari soal A, aktivitas mana yang sebaiknya diperpendek dan berapa biaya total yang dibutuhkan? Nah, jadi dari tabel samping itu dapat dilihat waktu untuk dipercepat pengerjaan proyek yang tepat yaitu 2 minggu. Dan harga yang paling minimum adalah pada aktivitas D. Kenapa? Karena aktivitas D itu pada tabel sebelumnya dia memiliki waktu nominal waktu normal dan waktu keras yang dikurangi yaitu selama 2 minggu. Dan untuk biayanya itu dia penggunaan yang paling minimum yaitu 20 juta seminggunya. Nah, jadi jika dijumlahkan dengan biaya dari soal A, yaitu 2.350.000.000, maka biaya yang digunakan yaitu 232.350.000.000 ditambah 20 juta dikali 2 minggu, yang memiliki hasil yaitu 2,39 miliar. Nah, itulah dari penjelasan UTS kami
Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.